Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ihsan. Wah, halo. مسموع مسموع. Masya Allah. Para ikhwah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami memohon maaf bergeser dari jadwal yang ditentukan. Kami baru saja tiba dari kota Madinah. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Ustaz. Kami baru saja tiba dari kota Madinah sehingga kami terlambat. Dan waktu kayaknya kurang lebih 40 menit lagi ya masuk maghrib. Saya tadi mengirimkan poin-poin yang ingin saya sampaikan, yang baru saja saya ketik ke Ustadz Khalid. Yang saya melihat setiap poin itu sebenarnya butuh satu tablik akbar. Tapi alhamdulillah sebelum saya sudah beberapa asatidzah, para singa-singa dakwah yang telah menyampaikan materinya, dan saya yakin sebenarnya saya ini ibaratnya masakan, tinggal terakhir itu garam-garamnya untuk semoga semakin menjadikan masakan itu lezat. Makanya saya tidak terlalu panjang lebar, karena kalau kelebihan garam biasanya jadi kurang enak nanti. Ya, makanya sedikit saja insyaallah. Saya sebenarnya sangat bergembira sudah bisa melihat wajah-wajah para ikhwah. Ini namanya dekat di mata, dekat di hati. Ya, dulu kan ada jauh di mata, dekat di hati. Sekarang ini dekat di mata, dekat di hati. Tentu tidak lupa saya menyampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz Khalid secara khusus dan kepada para asatidzah secara umum yang mengamanahkan kami. Ya, walaupun sebenarnya saya menganggap apa yang kehadiran saya di tempat ini membersamai antum, bahasa kasarnya mungkin ya mubazir aja, karena banyak asatidzah di Gorontalo. Ya, saya ini ibarat menjual kurma bagi penduduk Madinah. Tetapi saya menyambut permintaan beliau pertama karena hadis Nabi, idza stansahaka fansahhu. Jika engkau diminta untuk memberi nasihat, maka berikanlah. Ya, kemudian yang kedua, saya teringat dengan perkataan salah seorang ulama, azhadun nasi bil alimi al ahlu wal jiran. Orang yang paling zuhud dengan ilmunya seorang alim, ya zuhud itu artinya merasa tidak butuh. Ya, dengan ilmu seorang alim adalah al ahlu wal jiran, keluarga dan tetangganya. Ya, jadi biasanya kalau kita banyak ihtikak dengan salah seorang alim, ya biasanya kita mau mencoba lagi rasa-rasa yang lain. Walaupun saya yakin ikhwah-ikhwah di Gorontalo tidak seperti itu. Ya, bukan tipe orang yang dalam menuntut ilmu cuma cicip-cicip dari satu majelis ke majelis yang lain, tetapi memang ingin mengambil faidah. Ya, makanya ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini sebagai muqaddimah. Nasihat saya kepada ikhwah yang ada di Gorontalo, bersyukurlah kepada Allah, antum dibersamai dan dikelilingi oleh para asatidzah yang mumpuni keilmuannya, masya Allah. Saya sendiri banyak menyimak ya taklim-taklim yang disampaikan oleh para asatidzah dari Gorontalo. Ya, ada Ustadz Ishaq Bakari hafizahullah yang hampir setiap saat live, masya Allah. Ya, ada Ustadz Khalid Walid yang utia a'tahullah azza wa jalla bastatan fil ilmi wal jism, yang Allah berikan kepadanya kelebihan postur tubuh dan sekaligus ilmu. Ya, masya Allah. Ini ucapkan masya Allah, fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, dan saya yakin insya Allah ditambah lagi dengan asatidzah yang lain. Ada Ustadz Supriyadi, ada Ustadz Rustam Faida, ada Ustadz Midun di sini, ya, ada juga Ustadz Yusuf Lauma dan hafizahumullah taala. Banyak sekali asatidzah di sana. Ya, tetapi
Begitulah sebagaimana dalam fikih terkadang tidak mengapa imamatul mafdul li al-fadil, tidak mengapa orang yang lebih rendah kedudukannya itu menjadi imam, walaupun yang lebih afdal ada yang menjadi makmum. Ayuhal ikhwah, para asatidah, saya tidak tahu apakah akhwat juga ikut bersama dengan kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini, ya. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Baik. Dan semua ikhwah pengurus ya, dan para asatidah kalau yang disampaikan ke kami calon-calon relawan Al-Quran. Ya barakallahu fikum. Baik. Para ikhwah sekalian dan akhwat, azzakumullah, berbicara tentang menjadi pejuang Al-Quran, ini adalah sebaik-baik wazifah, sebaik-baik dan mulia amanah dan pekerjaan. Ya, cukuplah hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan ia ajarkan kepada orang lain. Salah seorang tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami, dan juga sebagian yang lain yang begitu sabarnya mengajarkan Al-Quran, duduk mengajar Al-Quran di majelisnya, ada yang sampai puluhan tahun lamanya. Ya, ketika ditanya apa rahasianya, beliau berkata, ajlasani hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Saya ini didudukkan, ya. Kalau bahasa kita, saya bisa bersabar seperti ini, ya, bersabar duduk mengajar Al-Quran seperti ini, disebabkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian ia ajarkan kepada orang lain. Bayangkan ayyuhal ikhwah al-akarim, Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkan kepada beliau ahkam, ayat-ayat Al-Quran, penjelasan halal dan haram, wahyu yang berkesinambungan yang turun kepada beliau itu disifatkan oleh Allah dalam surah At-Tuhan dengan ad-dhalal. Ya, bahasa kita, terjemahan kita adalah tersesat. Walaupun tersesatnya Nabi, ya bukan seperti yang difahami. Ya, biasanya kan kalau kita menyebutkan kata tersesat, entah ia itu terjatuh dalam kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, kalla, sama sekali tidak. Nabi tidak pernah terjatuh dalam perbuatan yang seperti itu. Beliau dijaga, para anbiya juga demikian. Tetapi Allah mensifatkan beliau di dalam Al-Quran, ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Subhanallah. Wawajadaka dhalan, Allah mendapatkan wahai Muhammad dhalan, tersesat, fahada, dan memberikan hidayah kepadamu. Saya sudah tegaskan tadi, kesesatan yang dimaksud bukan ya beliau sujud pada berhala, ya bahkan beliau dijaga oleh Allah sampai perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya tidak usah berbicara tentang yang haram atau maksiat dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh Allah di akhir surah Asy-Syura. Dijelaskan oleh Allah di akhir surah Asy-Syura. Ya, makna dari ad-dhalal di sini, ya yaitu belum sempurnanya diturunkan kepada beliau wahyu. Belum sempurnanya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu. Ya, jadi dengan diturunkannya wahyu Al-Qur'an, ya telah menjadikan beliau, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya, kami telah mengutus Muhammad, arsalnaka syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran pemberi kabar gembira, wa nadhira pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, dai di jalan Allah, wa sirajan munira dan menjadi pelita dan cahaya di tengah umat. Dan Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Asy-Syura sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Allah berfirman,
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Coba kita tadabburi ya ikhwah. Allah mensifatkan Al-Quran sebagai ruh. Antum bisa bayangkan bagaimana jasad tanpa ruh. Walaupun seseorang itu cantik, jelita, ganteng, Masya Allah, tapi kalau sudah dicabut ruhnya, ya, tidak ada artinya. Jadi jasad tanpa ruh tidak ada arti. Ya, jadi Allah mensifatkan Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada nabinya, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Coba, kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. مَا كُنْتَ تَدْرِي. Engkau tidak tahu dulunya wahai Muhammad, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ. Apa itu? Al-kitab, ya, وَلَا الْإِيمَانُ. Begitu pula keimanan. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Dan kami menjadikan Al-Quran itu nuran, sebagai cahaya, yang dengannya kami memberikan hidayah kepada siapapun yang kami inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi memberi petunjuk ke jalan yang lurus dengan Al-Quran, dengan hidayah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk di jalan yang lurus. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, yang mengerjakan amalan saleh, anna lahum ajran kabira. Mereka itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, antum tidak usah membayangkan bagaimana besarnya balasan yang Allah berikan, yang mana setiap kita salat menyebutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Antum tidak perlu membayangkan bagaimana besarnya. Ya, saya saja kalau misalnya, ya katakanlah atau kita semua, ada orang yang kaya raya atau ada orang yang terpandang memberikan janji kepada kita. Ya, walaupun terkadang janji-janji itu cuma tinggal janji yang mengatakan saya akan memberikan kepadamu hadiah yang besar. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ya, misalnya dia berkata besok saya akan memberikan kepadamu hadiah yang besar. Mungkin semalam suntuk kita tidak bisa tidur, padahal dia manusia biasa seperti kita. Ya. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajran kabira? Kami akan memberikan ya pahala yang sangat besar. Dan ini busyra, kabar gembira kepada mereka yang menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, yang menyampaikan hidayah kepada manusia, yang mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah pekerjaan yang sederhana, tapi ketahuilah, sesungguhnya inilah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi menyebutkan man qara harfan min kitabillah kana lahu biha 'ashr wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka dengan satu huruf itu ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan bernilai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, dan saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Ini bagi yang membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengajarkan orang yang tidak tahu membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran? Bisa antum bayangkan ya liho? Antum mengajarkan orang mengeja Al-Quran,
dengan program dirasa, program apa saja yang antum gulirkan, masya Allah menjadi relawan-relawan Quran, ya. Subhanallah, mungkin antum tertidur di malam hari, ya. Ada santri-santri antum atau ada orang yang antum ajar membaca Al-Quran, dia terbangun di tengah keheningan malam, dia membuka mushafnya, kemudian dia membaca dengan linangan air mata tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Misalnya malam Jumat dia membaca Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berapa huruf di situ ayol ikhwah? Antum tertidur, pahalanya mengalir kepada antum. Itu baru satu orang. Lalu bagaimana kalau antum mengajar 2 orang, 3 orang, subhanallah. Kemudian yang antum ajar ini juga ia ajarkan kepada orang lain. Antum bisa bayangkan betapa besarnya pahala yang antum dapatkan, kebaikan di dunia, belum lagi di akhirat. Ya, karena antum yang menjadi sebab orang itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mulia ini ayuhal ikhwah al-akarim. Walaupun mungkin tidak ada dunia yang menjanjikannya, walaupun mungkin tidak ada kemewahan yang menantinya, akan tetapi nama-nama kita akan tercatat di langit. Ini yang kita inginkan. Biarlah kita tidak dikenal di dunia, yang penting nama kita terpatrikan dan tercatat di langit, diketahui oleh para malaikat. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah diangkat perkataan-perkataan yang baik. Dan pengajar Al-Quran, relawan Al-Quran, para pejuang Al-Quran mengajarkan kebaikan. Di sini Syekh Al-Utsaimin menyebutkan yang dimaksudkan dengan al-kalimut thayyib, perkataan yang baik itu ada 2. Yang pertama thayyibatun li dzatiha, yang kedua thayyibatun bi ghairiha atau li ghairiha atau li maqsadiha atau li ghayatiha. Ya, ada yang thayyibatun li dzatiha, perkataan yang baik secara zatnya. Apa contohnya? Tilawatul Quran. Ini perkataan yang baik secara zatnya, begitu pula zikir. Ini perkataan yang baik secara zatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua thayyibatun, ya, li ghairiha, ada perkataan baik dengan maksud dan tujuannya yang baik. Ya, misalkan kita berjumpa dengan salah seorang ikhwah di jalan, kita memberi salam kepadanya, menanyakan kabarnya, kemudian menanyakan misalnya bisnisnya, bagaimana bisnis antum, bagaimana anak antum, bagaimana keluarga antum, mudah-mudahan hari ini sehat. Ya, ini kan perkataan yang biasa, mubah, tetapi tujuan kita baik, memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya. Itu juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama thayyibatul li dzatiha, yaitu membaca Al-Qur'an. Makanya mengapa Nabi SAW memerintahkan kita ini untuk memiliki wirid setiap harinya dari Al-Qur'an. Ayuhal ikhwah, jangan kita melepaskan Al-Qur'an. Bersamai Al-Qur'an. Jagalah Al-Qur'an, ya. Ketika salah seorang alim ditanya dan dikatakan kepadanya, fulan hafizul lil Quran, fulan ini hafiz Al-Quran. Hafiz itu dalam arti bahasa artinya menjaga, penjaga Al-Quran. Apa kata beliau? Balil Quran yahfadhu. Justru Al-Quran lah yang akan menjaganya. Ya, Al-Quran lah yang akan menjaganya. Dan ini tidak terbatas kepada para penghafal Al-Quran. Ya, sebagaimana ketika Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang makna ahlul Quran, bukan cuma sekedar yang menghafalkan dan melafalkan ayat-ayatnya, tetapi orang-orang yang mengamalkan isi dan kandungannya. Dan ini niat kita. Kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain agar kemudian dia bisa membacanya dengan baik, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apalagi antum ini Masya Allah bukan cuma mengajarkan Al-Quran, tetapi berdakwah lewat ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya yakin itu, dan antum semua para asatidzah, barakallahu fikum. Dan ini salah satu di antara wasilah dakwah yang sangat ampuh ayuhal ikhwah al-akarim. Diterima semua kalangan, tidak ada yang menolak Al-Quran. Ya, lewat ini kemudian kita bisa memasukkan nilai-nilai tarbiyah kita. Lewat ini bisa kita memasukkan pesan-pesan dakwah kita, menanamkan akidah dan tauhid kita. Bukankah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada mereka? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Subhanallah, dialah Allah yang mengutus seorang nabi di tengah mereka. Apa wazifah dan apa tugas dan apa amalannya? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ya, yatlu alaihim ayati wa yuzakki wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kata hikmah di dalam Al-Quran kalau berdampingan dengan kitab atau Al-Quran maksudnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sumber as-sa'adah, sumber kebahagiaan ayyuhal ikhwah. Kita berikan, jadi seakan-akan kalau kita mengajarkan Al-Quran kepada saudara kita menghadiahkan kebahagiaan kepadanya. Ya, kita menghadiahkan apa? Solusi dari segala permasalahan hidupnya. Ya, banyak orang yang ketika dia punya masalah, ketika dia dirundung kesedihan, dia mencari wasilah, sarana untuk tarfih, ya, untuk rekreasi, untuk kemudian rihlah, tamasya, walaupun itu mubah, tidak mengapa, istijmam dibolehkan. Tapi terkadang kita lalai dan lupa bahwasanya di sini ada sumber kebahagiaan kita, ayyuhal ikhwah al-karim. Ya, jadi kalau kita mengajarkan saudara kita Al-Quran, kita menghadiahkan kebahagiaan kepadanya. Saya tanya antum semua, ayyuhal ikhwah, dan jawab dengan jujur. Siapakah rumah tangga yang paling bahagia yang pernah ada di permukaan bumi ini? Ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena saya yakin antum semua tahu jawabannya. Rumah tangga siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak apa rahasia kebahagiaan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sini, di sana, sini ada daurah parenting, begini dan seterusnya. Alhamdulillah, itu disyukuri dan sangat baik, ayyuhal ikhwah. Tetapi kalau antum mau buka Al-Quran dan membaca Al-Quran, kita dapatkan di dalam Al-Quran, ayyuhal ikhwah, rahasia, ya, rumah tangga bahagia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan nanti antum buka surah Al-Ahzab, ayyuhal ikhwah, kemudian baca di ayat yang ke-34. Di situ Allah menyebutkan, ya, mengingatkan istri-istri Nabi, ya, dan kita tahu rumah tangga Nabi seperti apa. Aisyah sendiri menceritakan terkadang berlalu 1 bulan, 2 bulan, tidak ada yang dimasak di dapurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapur beliau tidak mengumpulkan asap. Subhanallah. Ini rumah tangga Nabi SAW. Adapun kita ini terkadang subhanallah, ya, banyak orang yang bergelimang harta, kemudian perabotannya luar biasa. Kalau dia butuh, katakanlah 3 piring, dia punya 1 lusin, bahkan lebih dari itu. Ya, kalau dia butuh 1 motor, dia punya 3 motor. Ya, kemudian rumahnya masya Allah luas, kemudian mewah, kendaraannya juga demikian. Tetapi subhanallah, dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Mengapa kami tahu? Bisa antum tanya Ustaz Khalid Walid. Karena Ustadz itu ditakdirkan menjadi tempat curhatnya orang. Hampir rata-rata yang banyak curhat kepada kami lewat SMS. Bahkan di Makassar pernah saya didatangi orang yang saya kenal kaya raya, masya Allah, rumahnya di mana-mana. Dia datang ke rumah menangis, ayyuhal ikhwah. Saya tanya, kenapa Ki? Apa masalah tak? Ya, mohon maaf ini bahasa Makassarnya seperti itu. Ya, apa yang membuat Anda sedih? Apalagi yang kurang dari kita? Ya, ruko tak di mana-mana, kemudian properti tak, kendaraan tak, apalagi yang kurang. Dia berkata, justru itu yang membuat saya takut, Pak Ustadz. Justru itu yang membuat saya merasa sesak. Saya tidak merasakan bahagia itu. Itu cuma kebahagiaan semu di mata orang saja. Subhanallah ya Allah. Dia mengaku sendiri di hadapan saya. Ya, mengapa? Karena sumber kebahagiaan yang hakiki dia tidak miliki. Ayuhal ikhwah. Ya, sumber kebahagiaan hakiki dia tidak miliki. Ya, dan inilah dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-34 Allah mengingatkan itu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurna, ingatlah wahai istri-istri Nabi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah wahai istri-istri Nabi dengan apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kebahagiaan wal ikhwah al-akarim. Oleh karenanya para ikhwah, para asatidah, mari bersemangat, ya, dan semoga Allah mencabut nyawa kita dan kita berjumpa dengannya. Kita termasuk di antara relawan-relawan Al-Qur'an. Orang yang berusaha membumikan Al-Qur'an. Orang yang berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Orang yang mengajarkan Al-Quran, menyampaikan hidayah Al-Quran kepada saudaranya kaum muslimin. Ya, ketika ayuhal ikhwah al-karim, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, ya, wahyu yang pertama kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya datanglah Abu Bakr Siddiq memproklamirkan keislamannya kepada beliau, yang menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Beliau kemudian istisyar merasakan ini mas'uliyah yang sangat besar. Padahal pada waktu itu belum diturunkan kepada Nabi ayat-ayat yang begitu banyak. Namun beliau kemudian segera bergerak menjadi pejuang Al-Quran, mendakwahkan risalah Al-Quran. Sehingga pada hari berikutnya beliau telah membawa beberapa orang yang semuanya itu minal ashril mubasysyirina bil jannah, termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ayyuhal ikhwah menjadi cita-cita kita, menjadi pejuang Al-Quran, penyeru dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran, ya, kemudian mengambil tangan saudara-saudara kita yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada kemaksiatan di depan mata kita, ketahuilah itu bukan kebetulan, tetapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ya dengan saudara kita tersebut? Ambil tangannya, selamatkan ia agar dia bisa merasakan kelezatan iman seperti yang kita rasakan. Ia bisa merasakan nikmatnya membaca ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita rasakan. Ia bisa merasakan nikmatnya khusyuk dalam salat, rukuk dan sujud bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah anugerahkan dan hidayahkan kepada kita, ayyuhal ikhwah al-akarim. Ambil tangan mereka, jadi penyuruh-penyuruh dakwah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seseorang yang mendapatkan hidayah karenamu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik daripada unta kemerah-merahan. Itu lebih baik daripada simbol kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi, bahkan di zaman kita sekarang ini. Seseorang yang kita ajarkan Al-Quran, ayyuhal ikhwah, kemudian dia mendapatkan hidayah, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mari kita bergerak, PR kita banyak, umat butuh perbaikan, ayyuhal ikhwah. Masa kita mau kalah dengan kecemburuan seekor burung yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Antum tahu kisahnya dalam surah An-Naml, ya. Salah satu di antara pasukannya Sulaiman yang bernama Hudhud, ya, ketika ia inspeksi pasukan, memeriksa pasukannya, wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Dia bertanya, mana Hudhud? Mengapa ia tidak hadir dalam pasukan? Kemana dia pergi? Dia harus mendatangkan alasan dan bukti yang nyata. Kalau tidak, saya akan siksa atau kita akan bunuh dia. Ya, subhanallah. Dan mohon maaf, inilah ya tanzim dan organisasi. Terkadang atasan kita juga sedikit tegas kepada kita, ya fi sabilillah, di jalan dakwah. Ya makanya seorang dai itu tidak boleh baper-baperan. Ya, seorang pengurus dakwah itu tidak boleh baper-baperan. Ya biasanya kan begitu terjadi kelas dalam pergerakan dakwah. Misalkan kita yang bekerja, mengapa kita ini tidak dihargai, kenapa kita ini ya seakan-akan tidak ada ucapan terima kasih dari pimpinan. Ya ayyuhal ikhwah, kita ini berbuat bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, Hudhud tiba-tiba datang. Famakatha ghayra ba'id. Dia kemudian datang, ayyuhal ikhwah, dan dia berdiri ghaira ba'id. Ghaira ba'id artinya tidak terlalu jauh namun tidak terlalu dekat ya kepada Sulaiman, karena dia lihat ini Sulaiman dalam keadaan marah. Beliau khawatir jangan sampai beliau terlalu dekat langsung ditangkap kemudian dicabuti bulunya, karena salah satu di antara tafsiran ayat yang kita bacakan tadi, au lau adzibannahu, saya akan menghukumnya. Sebagian ulama mengatakan dicabut bulu-bulunya, ini hukuman bagi seekor burung. Makanya dia famakatha ghaira ba'id, dia hinggap tidak terlalu jauh dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia langsung membuat beliau itu penasaran. Dia berkata, ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Saya ini memiliki kabar yang Anda tidak tahu, dan saya baru saja dari negeri Saba dan menyaksikan sesuatu yang luar biasa.
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Saya mendapati seorang wanita, seorang ratu, tamlikuhum, menguasai mereka. Dan dia diberikan kekuasaan yang luar biasa. Dan dia memiliki singgasana yang luar biasa. Akan tetapi coba lihat kecemburuannya Hudhud. Dia berkata, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. Saya mendapatinya bersama kaumnya sujud pada matahari. Ini kecemburuannya Hudhud. Ayyuhal ikhwah, apakah antum tidak cemburu melihat kondisi dan keadaan masyarakat di sekitar kita? Masih banyak yang terjatuh pada kesyirikan, membawa sesajen ke lautan, begitu pula ke kuburan, kemudian pepohonan yang dianggap keramat, dan terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan yang lain. Dukun bertebaran di mana-mana, azimat diberikan hampir setiap saat, bahkan mereka diberi ruang, ada acara khususnya di televisi, kemudian mereka juga punya perkumpulan dan seterusnya. Ini kesyirikan. Hudhud melihat perkara yang seperti ini, beliau kemudian datang melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah ya wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Apa yang mereka lakukan ini diperindah oleh syaitan. Coba kita bayangkan ya ikhwan. Saya lihat di sini moderator sudah memegang mic ini, ingin memberikan sumpritan kepada saya. Padahal ini baru muqaddimah, belum masuk ke materi inti. Apa yang harus kita lakukan? Ya, namun ternyata yang penting pesannya sudah sampai. Intinya di sini ayo ikhwah, ya, insya Allah saya akan berhenti beberapa menit lagi, Ustaz ya. Sudah azan ya? Ustaz Fadli? Iya, Ustaz, di daerah lain. Sudah hampir. Taib. Intinya ya ikhwah al-karim, selamat berjuang. Jangan menyerah sampai Allah mencabut nyawa kita dan kita digabungkan bersama ahlul Quran. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ahlul Quran itu adalah orang yang berjuang untuk Al-Quran, apapun, hifzan, wa tilawatan, wa tadabburan, wa ta'alluman, mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan ini ayyuhal ikhwah, bukti Allah cinta kepada antum yang memilih antum menjadi relawan Al-Quran. Ulama kita mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kecintaan Allah kepada seorang hamba, lihatlah sejauh mana perhatiannya kepada Al-Quran. Ya, sejauh mana perhatiannya kepada Al-Quran. Kalau misalkan saya menulis sebuah buku, kemudian buku itu dicetak, saya hadiahkan kepada seseorang, dari kejauhan saya lihat dia membacanya, Masya Allah, dia manggut-manggut, dia menghayatinya. Kira-kira bagaimana perasaan saya kepada orang itu? Saya cinta kepadanya. Ya. Namun bagaimana jika ada yang kita kasih hadiah? Ya, tidak usah dikatakan dia lempar, ya, dia letakkan begitu saja seakan-akan ia acuh, tentu kita benci kepadanya. Begitulah Allah menurunkan Al-Quran. Kalau kita memperlihatkan perhatian kita kepada Allah dengan kalkannya dan mengajarkan orang lain menjadi relawan antum semua insyaallah. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan sekali yang ingin kami sampaikan, tapi waktu membatasi kita. Namun semoga dari barakallahu fikum. Ya, syukran untuk moderator, para asatidzah, Ustaz Khalid dan para asatidzah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.